Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Windy Afril Nelda dan rekan saya Destira Amalia Hamda. Di video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang gangguan kecemasan. Selamat menyaksikan. Nah, ada 6 poin pembahasan di video kali ini. Yang pertama, apa itu gangguan kecemasan? Yang kedua, apa penyebab gangguan kecemasan? Yang ketiga, bagaimana tanda dan gejala gangguan kecemasan? Yang keempat, apa saja jenis-jenis gangguan kecemasan? Yang kelima, bagaimana pencegahan gangguan kecemasan? Dan yang terakhir, bagaimana pengobatan untuk gangguan kecemasan? Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Apa itu gangguan kecemasan? Gangguan kecemasan bisa diartikan sebagai munculnya rasa cemas atau khawatir yang berlebihan dan tidak terkendali terhadap berbagai hal dan kondisi. Hal ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari penderitanya. Lalu, apa penyebab gangguan kecemasan? Ada beberapa, di antaranya memiliki riwayat trauma atau pernah mengalami peristiwa yang membuat stres, misalnya bullying. Yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat gangguan kecemasan umum. Yang ketiga, memiliki penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang, seperti artritis. Yang keempat, memiliki riwayat penggunaan obat terlarang atau kecanduan minuman keras. Yang kelima, memiliki riwayat gangguan pada sistem saraf. Lalu, bagaimana tanda dan gejala dari gangguan kecemasan itu sendiri? Nah, yang pertama itu kejengkelan umum, seperti rasa gugup, jengkel, tegang, dan panik. Yang kedua, sakit kepala. Ini terjadi karena ketegangan otot, khususnya daerah tengkuk dan tulang punggung. Gemetaran pada sekujur tubuh, khususnya lengan dan tangan. Yang keempat, aktivitas sistem otonomik yang meningkat, seperti pada fungsi pernapasan dan fungsi pencernaan yang meningkat. Lalu ada juga gejala-gejala umum lainnya seperti denyut jantung yang bertambah, keringat bercucuran, tangan dingin dan berkeringat, mulut kering, merasa pusing, kesemutan pada tangan dan kaki. Perhatian yang meningkat lalu mengakibatkan pelengahan pikiran, susah berkonsentrasi, kurang tidur, mudah marah, tidak sabar, dan resah. Dan ada juga dugaan-dugaan kekhawatiran lain seperti rasa cemas, gelisah, ketakutan, dan mudah lupa. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu apa saja jenis-jenis gangguan kecemasan. Nah, yang pertama ada fobia spesifik. Ini adalah ketakutan yang tidak diinginkan karena kehadiran atau antisipasi terhadap objek atau situasi yang spesifik. Contohnya seperti hemofobia, yaitu rasa takut yang berlebihan pada darah. Lalu contoh lainnya seperti arachnofobia, yaitu rasa takut yang berlebihan pada laba-laba. Yang kedua ada fobia sosial. Ini adalah ketakutan yang tidak rasional dan menetap, biasanya berhubungan dengan kehadiran orang lain. Misalnya, ketika akan bertemu dengan orang baru, berbicara di depan orang banyak, bahkan berbelanja. Orang dengan fobia sosial seringkali merasa cemas yang berlebihan dan merasa takut dihina atau dipermalukan oleh orang lain, sehingga membuatnya menghindari situasi sosial. Fobia sosial umumnya disebabkan oleh adanya pengalaman sosial yang kurang menyenangkan, sifat memalu, atau trauma psikologis di masa kanak-kanak. Yang ketiga ada gangguan cemas menyeluruh atau GAD. Ini adalah jenis gangguan kecemasan yang artinya kekhawatiran yang berlebihan dan bersifat pervasif, disertai berbagai simptom somatik. Orang dengan GAD bukan merasakan kecemasan biasa. Ia bahkan bisa sangat gelisah meskipun sedang tidak berada dalam situasi yang menegangkan, alias ketika tidak ada apa-apa. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Destira Amalia Hamda. Selanjutnya itu ada gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Ini adalah munculnya pikiran
yang membuat seseorang menjadi sangat terobsesi akan suatu hal dan akan melakukannya berulang-ulang kali atau kompulsif. Selanjutnya itu ada gangguan panik. Gangguan panik ialah tanda munculnya gangguan panik, antara lain rasa takut yang benar-benar intens, nyeri dada, detak jantung tidak teratur atau palpitas, napas memburu, pusing, dan sakit perut. Dan yang terakhir itu ada Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Orang dengan PTSD terus-menerus mengalami kilas balik atau flashback soal kejadian yang membuatnya trauma. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara pencegahan gangguan kecemasan? Yang pertama, teman-teman bisa melakukan olahraga dengan teratur. Lalu yang kedua, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, misalnya seperti sayur-sayuran. Lalu selanjutnya yaitu ikuti latihan mengelola stres seperti yoga atau bermeditasi. Selanjutnya menjauhi alkohol, obat-obatan terlarang, dan rokok. Dan selanjutnya yaitu mengurangi mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kafein. Dan yang terakhir, jika perlu, periksakan diri ke psikiater jika mengalami hal traumatis yang mengganggu pikiran dan aktivitas. Nah, bagaimana pengobatan untuk gangguan kecemasan itu? Yang pertama yaitu teman-teman bisa pergi ke psikoterapi. Lalu selanjutnya yaitu terapi relaksasi. Penerapan secara rutin setiap hari diperlukan untuk mengendalikan kecemasan. Lalu selanjutnya meditasi, membantu menjaga tingkat optimum fungsi tubuh yang tidak kita kuasai. Dan yang terakhir yaitu dengan mengkonsumsi obat-obatan seperti antidepresan, pregabalin, dan benzodiazepin. Nah, itu tadi penyampaian dari kelompok 2 dengan judul gangguan kecemasan. Jika teman-teman merasa kurang dengan penyampaian kami mohon dimaafkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.